Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio streaming Zona Music Indonesia. 90% musik Indonesia. Sahabatnya kita semua. Sahabat setia, sesaat lagi kita akan mengikuti Zona Lintas Terkini yang dipersembahkan oleh radio streaming Zona Music Indonesia. 90% musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Nasional Rabu, 24 Januari 2024, pukul 13.45 WIB. JK sebut orang dekatnya diintimidasi usai dukung Anies Muhaimin. Ada yang dipenjara tanpa kesalahan, orang saya diintimidasi, ada malah dipenjarakan tanpa kesalahan, kata JK dalam acara Gaspol. Dikutip dari Kompas. Kom Jakarta, Kompas. Kom, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala atau Karib disapa JK, mengaku mendapatkan tekanan dari penguasa meski tidak secara langsung, setelah menyatakan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin. Ia menyebutkan, intimidasi itu terjadi pada orang-orang dekatnya. Bahkan, ada orang dekat JK yang mendapatkan intimidasi lewat kasus hukum. Secara langsung, intimidasi pada saya, tidak sih. Tapi justru, mengganggu, orang saya diintimidasi, ada malah dipenjarakan tanpa kesalahan, kata JK dalam acara Gaspol. Kompas. Kom, dikutip Rabu, 24 Januari 2024. Namun, JK tak merinci lebih jauh pihak yang dia maksud serta kasus hukum yang menjeratnya. JK menyebutkan, banyak pejabat yang kini takut untuk sekadar bertemu dengan dirinya. JK bercerita bagaimana seorang pejabat bertemu dengannya saja harus diam-diam karena takut ketahuan atasannya. Ada juga yang ketemu hanya bisik, "Pak, saya pokoknya ikut Bapak, tetapi saya harus diam." Banyak juga yang gitu, ya takut ditegur dari atas. Takut dicopot jabatannya. Jadi masalah ketakutan jabatan ini, bukan ideologi, sambungnya. Baca juga, Gaspol. Hari ini, Yusuf Kala bicara silent majority yang bisa goyang Jokowi. JK lantas heran ketika menyadari mengapa semua pejabat yang hendak bertemu dengannya, justru terkesan takut atau bahkan menghindar untuk bertemu. Padahal, kata JK, dirinya merangkul semua pihak untuk berdiskusi. JK juga mengaku ingin mencontohkan bagaimana membuat pemerintahan yang adil kepada semua pihak. Saya ikut kepada sistem yang ada, bahwa pemerintah itu harus adil melayani semua pihak. Nah itulah selama ini negeri ini diatur seperti itu, ujar politikus senior Partai Golkar ini. Regional Prabu, 24 Januari 2024, pukul 7.54 WIB. Cerita ibu hamil di Muratara melahirkan di atas perahu saat banjir melanda. Seorang ibu hamil bernama Ani, 30, terpaksa melahirkan di atas perahu ketek karena banjir yang melanda Kabupaten Muratara. Dikutip dari Kompas. Kom, seorang ibu hamil bernama Ani, 30, terpaksa melahirkan di atas perahu ketek karena banjir yang melanda Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan, Sumsel. Banjir merendam desa tempat Ani tinggal lebih dari 1 pekan. Kepala Desa Pauh, Acis mengatakan, Ani tinggal di Dusun Translok, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara ini awalnya mengeluh hendak melahirkan. Ia kemudian dibantu warga sekitar dievakuasi untuk menuju ke Puskesmas Pauh dengan menggunakan perahu ketek karena dusun tersebut masih terendam banjir setinggi 1 meter. Namun di tengah perjalanan, Ani sudah tak bisa menahan lagi. Ia pun melahirkan di atas perahu. Warga langsung menghubungi puskesmas, bidan, dan perawat akhirnya ke lokasi dan membantunya lahiran di atas perahu, tutur Acis, Selasa, 22 Januari 2024. Acis menjelaskan, bayi yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki. Ibu dan anak itu pun kini masih di Puskesmas Pauh sementara waktu karena rumah mereka masih terendam banjir. Itu anak ketiga mereka, kondisinya sekarang sehat, ibunya juga sehat, ujarnya.
terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Sumatera Selatan, Iqbal Ali Syahbana mengatakan, kondisi banjir di Muratara masih berlangsung di Kecamatan Rawas Ilir. Di sana ada 8 desa yang masih terendam, ketinggian air lebih dari 1 meter, kata Iqbal. Iqbal mengungkapkan, sejauh ini ada 4 wilayah di Sumsel yang masih terendam, meliputi Kabupaten Muratara, Musi Banyuasin, Muba, Muara Enim, dan Prabu Mulih. Untuk akses jalan Lubuk Linggau Muba sampai sekarang masih terputus. Arus lalu lintas diarahkan melewati Pali, jelas Iqbal. Regional Rabu, 24 Januari 2024, pukul 14.18 WIB. Mahfud tegaskan bansos diberikan oleh negara, bukan milik pejabat tertentu. Mahfud menilai perilaku menggunakan jabatan untuk kepentingan politik itu akan menjadi dosa yang meracuni generasi penerus bangsa. Semarang, dikutip dari Kompas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan, bantuan sosial, bansos, yang diberikan kepada rakyat merupakan milik negara yang disalurkan melalui pejabat pemerintahan yang memegang kewenangan di sektornya. Cawapres nomor urut 03 itu mengecam pejabat yang mengeklaim penyaluran bansos atas nama pribadi atau sosok tertentu. Pasalnya bansos itu sudah menjadi kewajiban negara dan hak warga. Hal itu disampaikan Mahfud dalam agenda kampanyenya di Kota Semarang, Jawa Tengah yang bertajuk Tabrak Profesor, Selasa, 23 Januari 2024. Mahfud meminta rakyat menyelamatkan Indonesia dengan cerdas memilih pemimpin yang tidak zalim. Dalam kontestasi pemilu presiden ini, pihaknya mengimbau kepada menteri maupun pejabat lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pemilu 2024. Saya minta masyarakat kalau mau ikut selamatkan negara pada saat pilihan 14 Februari besok, berilah pengadilan rakyat untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani yang tidak menggunakan penyalahgunaan kekuasaan untuk meraih kemenangan, tidak juga menyebut fasilitas negara diberikan personal kepada rakyat. Semua yang diberikan rakyat itu milik negara. Setuju ya? Kata Mahfud. Diberitakan sebelumnya, dalam penyaluran bansos di beberapa daerah, Mendak Zulkifli Hasan dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bansos untuk rakyat diberikan oleh Presiden Jokowi. Mahfud menilai perilaku menggunakan jabatan untuk kepentingan politik itu akan menjadi dosa yang meracuni generasi penerus bangsa. Untuk menunjukkan ketegasannya, dia juga mengaku akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Saya akan melakukan itu, mundur, pada saatnya. Agar yang lain tahu kalau jadi pejabat, jangan gunakan jabatan untuk kepentingan politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda, tegasnya. Kendati demikian, selama 3 bulan terakhir Mahfud mengeklaim, dirinya tak pernah meninggalkan tugas sebagai menteri dan tidak pernah menggunakan jabatannya untuk kepentingan kampanye. Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu, kata dia. Menurutnya keputusan untuk mundur bukan bermaksud merendahkan Jokowi yang telah mengangkatnya sebagai menteri. Namun dia ingin memberi contoh etika dalam berpolitik. Hanya saja kepastian waktu pengunduran diri masih dalam proses pembahasan baik dengan Presiden maupun TPN Ganjar Mahfud. Dengan rasa hormat kepada Pak Jokowi, jadi tidak menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada pejabat, tandasnya. Hai Prabu, 24 Januari 2024, pukul 9.55 WIB. Ulang tahun ke-45, Inul Daratista emosi kena prank Adam Suseno, ngamar. Bareng cewek lain Inul Daratista mengetuk pintu kamar hotel dengan keras. Ia langsung melabrak Adam Suseno dengan nada tinggi ketika suaminya itu membuka pintu. Jakarta, dikutip dari Kompas. Penyanyi dangdut Inul Daratista baru merayakan ulang tahunnya yang ke-45 pada 21 Januari 2024. Pada hari ulang tahunnya ini, Inul Daratista mendapat prank dari suaminya, Adam Suseno, dan anaknya, Yusuf Ivander Damares. Lewat Instagramnya, Inul Daratista membagikan momen ia di-prank. Awalnya, sang anak mengaku ditinggal sendirian di lobi Hotel Bintang 5 oleh ayahnya. Lewat Instagramnya, Inul Daratista membagikan momen ia di-prank. Awalnya, sang anak mengaku ditinggal sendirian di lobi Hotel Bintang 5 oleh ayahnya. Ia mengetuk pintu dengan keras. Inul langsung melabrak suaminya dengan nada tinggi ketika Adam Suseno membuka pintu kamar. "Ngapain kamu di sini?" seru Inul.
Dikutip dari akun Instagramnya, Rabu, 24 Januari 2024. Ia makin curiga karena kondisi kamar tampak gelap. Adam mencoba menenangkan Inul dan membawa sang istri ke dalam. Saat mereka masuk, lampu tiba-tiba dinyalakan. Sejumlah sahabat Inul muncul dan bernyanyi, "Happy Birthday to You". Seorang sahabat lantas menyodorkan kue tart dengan sejumlah lilin yang telah dinyalakan. Baca juga, Lineup hari kedua Pesta Pora 2023, ada Inul Daratista, hingga Atta Halilintar. Inul Daratista masih kebingungan mencerna hal yang terjadi. Bahkan, Inul sampai meneteskan air mata. Ketika sang suami dan anaknya mencoba memeluk, Inul masih tampak sangat emosional. Dalam keterangan unggahannya, Inul mengaku benar-benar terkejut dengan prank dari anak dan suaminya. Tindakan YG tidak terpuji. Ngerjain orang tua nih Evander Damares, ide anak bapak, bikin emosional. Katanya si kumis di M2 masuk kamar hotel SM cewek anaknya ditinggal di lobi. Jadi naik titamlah. Surprise, tulis Inul. Di akhir unggahannya, Inul mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang ikut jadi bagian memberikannya kejutan. Regional Prabu, 24 Januari 2024, pukul 17.03 WIB. Viral warga tertimpa APK saat berkendara di Magelang. Ini kata Bawaslu. Bawaslu mencatat ada puluhan bendera partai politik dan APK yang roboh mulai simpang Artos Mall di Mertoyudan sampai pertigaan Palbapang, Magelang. Kompas. Video keluhan warga soal alat peraga kampanye APK yang roboh di Jalan Magelang Yogyakarta di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam unggahan Instagram liputan Magelang, misalnya, video menampilkan seorang pengendara sepeda motor yang tertimpa APK saat melintas di Jalan Magelang Yogyakarta, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Kabupaten Magelang, M. Habib Soleh mengatakan, pihaknya mencatat ada puluhan bendera partai politik dan APK yang roboh mulai simpang Artos Mall di Mertoyudan sampai pertigaan Palbapang, Kecamatan Bungki. Bendera partai sebagian besar dipasang di pohon yang berada di median jalan. Sementara, APK dipasang di pinggir Jalan Magelang Yogyakarta. Kerusakan ini diakibatkan hujan deras dan angin kencang, jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Januari 2024. Dia menyatakan, Bawaslu menyesalkan jatuhnya korban karena tiang bendera partai yang roboh karena faktor alam. Kami sangat menyesalkan jatuhnya korban. Kami langsung koordinasi dengan pimpinan partai yang videonya ada di media sosial, sebutnya. Dia melanjutkan, pihak parpol untuk ikut bersimpati dan siap bertanggung jawab jika benar tiang benderanya yang menyebabkan kecelakaan. Bawaslu siap membantu memediasi korban dan pimpinan partai tersebut, ungkap Habib. Habib mengimbau pimpinan partai politik, tim kampanye dan tim sukses untuk segera memperbaiki cara pemasangan atau memindah ke tempat yang lebih aman. Tiang bendera dan APK harus dipasang kuat-kuat agar tidak roboh jika ada angin kencang dan hujan deras. Kampanye itu esensianya melakukan edukasi politik kepada masyarakat dan meraih simpati publik, maka silahkan berkampanye yang simpatik dan edukatif, pungkasnya. Sahabat setia, demikianlah tadi zona lintas terkini yang dipersembahkan oleh radio streaming Zona Music Indonesia. 90% musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Terima kasih atas segala perhatian Anda. All the hits, one station. Inilah radio streaming Zona Music Indonesia. Hadir dengan 90% musik Indonesia. The best songs on the radio. This is my only favorite station.